Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat renungan harian Jumat tanggal 16 April 2021. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 307 ayat 1 dan ayat 6, Mataniari. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami boleh bersukacita pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kirana pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami agar setiap firman Tuhan bisa bertumbuh di dalam hati kami dan bisa kami hidupi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats bacaan untuk kita diambil dari kitab Daniel pasal 10, dimulai dari ayat 8 hingga ayat 14. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Demikianlah aku tinggal seorang diri ketika aku melihat penglihatan yang besar itu. Hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian,
dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikhail, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita diambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dalam bahasa Batak dikatakan idama natealdo ibana dang tigor rohana di bagasan. Alayang gohalak partigori menguru do binahin ni parsihohotna marhapor seyaon. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana manusia terkadang kita pintar menyembunyikan sesuatu di dalam diri kita, karena kehidupan kita terkadang kontroversial antara perkataan dengan yang ada di dalam hati, antara hati dengan iman dan kebenaran. Terkadang apa yang kita ucapkan bisa saja bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam hati kita. Demikian juga antara gerak dan ucapan atau posisi badan kita bisa diartikan orang lain berbeda dari apa yang seharusnya. Demikian dalam nats ini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Artinya orang-orang yang membusungkan dadanya adalah orang-orang yang menempatkan dirinya tidak pada porsi yang seharusnya. Ia menunjukkan dirinya melebihi dari apa dan bagaimana dia. Artinya dia berlagak seolah-olah dia orang hebat, orang kuat, orang berada, pintar, padahal tidak ada apa-apanya. Hatinya tidak lurus untuk menunjukkan keberadaan dirinya seperti yang seharusnya. Berarti dia tidak menunjukkan kebenaran, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi sangatlah jelas perbedaan antara orang yang membusungkan dadanya dengan orang yang benar. Orang yang benar akan menempatkan dirinya pada porsi yang seharusnya. Dia yakin benar bahwa keberadaannya adalah pemberian dari Tuhan. Dia yakin bahwa segala sesuatu dalam dirinya adalah yang bersumber dari Tuhan. Tidak perlu berlagak hebat agar orang takut atau segan, tetapi yakin bahwa Tuhan yang menopang, menguatkan, menyelamatkan dari bahaya apapun. Jadilah orang yang benar, yang seturut antara perkataan dan hati, antara penampilan dan keberadaan.
jangan melebihi dari porsi yang seharusnya, tetapi yakin dan percaya hanya kepada Tuhan yang memberikan segala sesuatu, termasuk yang menyelamatkan kita. Sama seperti Daniel yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Daniel yang mampu menyingkapkan rahasia-rahasia Allah, karena Daniel selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun diberkati Tuhan, tetapi Daniel tidak membusungkan dada, tetapi selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Kita kembali memuji Tuhan bernyanyi dari buku Wende nomor 772 ayat 1 dan ayat 3. Tuhaku do pature dalaki. Tuhaku do pature dalaki, Tuhaku do padiur lakaki, siana sarohati upasat goluki, Tuhaku do padiur lakaki, Tuhaku do pature dalaki, Tuhaku do padiur lakaki, upasang hati tangan dituhaki, Tuhaku do padiur lakaki. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan senantiasa menuntun kami di jalan kebenaran. Tuhan telah menyelamatkan kami dari segala pencobaan, dari segala mara bahaya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami ketika kami mau menyerahkan diri hanya kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami dan sanak saudara kami. Sebagaimana Tuhan melindungi kami, demikian juga lindungi mereka, agar mereka beroleh keselamatan hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.